Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengaksen terlebih dahulu ya di sini. Rizka Dwi, Dewi Ratnasari hadir, Khairul Inayah hadir. Ya alhamdulillah ya anak-anak, pada pagi hari ini kalian masuk semua. Nah, kita sudah libur panjang, libur lebaran ya lebih tepatnya, dan sekarang masih dalam kondisi Syawal. Ibu ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga bagi kaum Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu juga akan merefresh dulu ya, akan mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa? Teks prosedur. Ya, benar sekali Mbak Dewi, kita telah membahas teks prosedur. Kemarin Ibu telah menjelaskan tentang teks prosedur. Ayo, ada yang masih ingat teks prosedur itu apa? Langkah-langkah cara membuat sesuatu. Apa Mbak Rizka? Langkah-langkah cara membuat sesuatu. Ya, langkah-langkah cara membuat sesuatu ya, atau melakukan sesuatu. Nah, biasanya kalau cara melakukan itu dipraktikkan di suatu alat. Misalnya Ibu mempunyai sebuah laptop. Nah, laptop ini misalnya yaitu bagaimana sih cara menghidupkan komputer, kemudian bagaimana cara mematikan komputer. Kalau misalnya dalam cara membuat sesuatu itu biasanya kita praktikkan di suatu makanan atau minuman. Nah, ini Ibu punya dua buah bungkus mie. Nah, dua buah bungkus mie itu biasanya cara membuat ini termasuk cara membuat makanan. Nah, ada yang ingin membacakan coba salah satu bagaimana sih langkah-langkah membuat mie instan? Yuk, Mbak Rizka, coba Ibu bantu jawab ya. Cara membuat mie instan. Yang pertama, rebus mie ke dalam 400 cc atau 12. Air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Selanjutnya, sementara mie direbus, campurkan bumbu, minyak bumbu, dan cabai bubuk ke dalam mangkok. Tuangkan mie dan kuahnya ke dalam mangkok. Aduk dengan bumbu hingga merata. Mie lezat siap disajikan. Ya, itu termasuk salah satu contoh membuat mie instan. Ya, makasih Mbak Rizka. Ya. Nah, terus dalam teks prosedur itu pasti juga terdapat alat dan juga bahan ya. Apa sih Bu bedanya alat dan bahan itu? Kalau alat itu biasanya ketika kita memakai itu tidak cepat habis atau tidak berkurang, tetapi kalau bahan itu biasanya berkurang atau bisa langsung habis. Ada yang tahu contoh dari alat? Iya, pinter, mangkok, komputer, terus Robot. ya pinter. Contohnya ada laptop, ada komputer, ada panci, ada sendok, ada mangkok. Nah, itu disebut alat. Kalau bahan itu biasanya di cara pembuatan makanan atau minuman. Nah, ada yang tahu contoh bahan itu apa? Yang langsung habis. Ya, misalnya ada tepung, terus apa lagi? Ya, ada gula, apa lagi Mbak Ina? Air. Ya, air itu termasuk bahan, jadi berkurang atau cepat habis. Nah,
ingatan anak-anak masih sangat jelas ya. Alhamdulillah tidak terlupakan materi tes prosedur pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Ibu akan membahas tentang ciri-ciri teks prosedur. Terlihat sampai belakang? Terlihat ya. Yang pertama itu menggunakan pola kalimat imperatif. Kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini biasanya disebut juga dengan kalimat perintah. Nah, perintah itu biasanya tuh kan apa ya? Kita tahu dengan kata-kata memerintah. Nah, pokoknya kata-kata yang berbau memerintah, perintah itu disebut dengan kalimat imperatif. Nah, contoh kalimat imperatif ada yang bisa memberikan? Saya Bu. Ya, Mbak Dewi. Pertama, cucilah buah hingga bersih. Iya, ada contoh ya. Pertama, cucilah buah hingga bersih. Ya, silakan boleh dicatat. Atau yang sekiranya hal-hal yang penting bisa anak-anak catat. Pertama, cucilah buah hingga bersih. Ada yang tahu lagi? Kedua apa? Misalnya? Masukkan sayur ke dalam. Ya, masukkan sayur ke dalam air mendidih. Ya, masukkan sayur ke dalam air mendidih. Yang ketiga, Potonglah buah kecil-kecil. ya, potonglah buah kecil-kecil. Ini termasuk kalimat perintah ya. Paham, anak-anak? Paham. Nah, kedua itu cirinya apa ya? Yaitu terdapat panduan langkah-langkah. Langkah-langkah yang urut. Nah, jadi dalam teks prosedur ini pasti terdapat langkah-langkahnya, harus urut mulai awal hingga akhir. Terus yang ketiga yaitu menggunakan apa? Kata kerja aktif. Nah, contohnya kata kerja aktif itu biasanya diawali dengan awalan me. Misalnya menanam. Terus ada yang bisa memberikan contoh lagi? Ya. Apa? Sebentar Mbak Ina, apa Mbak Ina? Memasak. Ya, memasak. Terus? Memotong. Ya, Mbak Rizka memotong. Terus? Menulis. Ya, menulis. Pintar semua ya anak-anak. Sip, jawabannya 100. Kata kerja aktif itu contohnya menggunakan awalan memasak, memotong. Kalau kata kerja aktif juga ada yang namanya kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif ini tidak termasuk dalam teks prosedur, tetapi kita juga harus perlu mengetahui ini apa itu kata kerja pasif. Kalau pasif itu
itu biasanya diawali dengan dengan awalan di atau awalan ter. Ada yang bisa memberikan contoh? Tadi memasak, berarti kalau awalannya di menjadi dimasak, pinter. Terus kalau awalan memotong, kata kerja pasifnya menjadi iya, bisa dipotong atau terpotong. Iya, bisa di atau dipotong atau terpotong. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi itu disebut dengan kata penghubung. Jadi, kata penghubung untuk mengurutkan suatu kalimat dari kalimat satu ke kalimat yang lain atau mengurutkan suatu kalimat gitu disebut dengan konjungsi, kata penghubung. Contohnya ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Mbak Dewi? Kemudian ya bisa, itu disebut konjungsi kemudian. Terus apa lagi? Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ada lagi? Berikutnya. Ya, berikutnya. Terus ada lagi? Setelah itu. Setelah itu. Ya, konjungsi ada kemudian, selanjutnya, berikutnya, setelah itu, terus terakhir. Nah, itu disebut dengan konjungsi. Yang kelima yaitu menggunakan kata keterangan. Nah, kata keterangan ini biasanya untuk menjelaskan waktu, kemudian alat, dan juga cara. Contoh dari waktu, ada yang bisa memberikan contoh? Waktu? Ya, Mbak Rizka. Waktu misal selama. Misalnya, contohnya gini. Masukkan daging selama 30 menit. Nah, itu disebut dengan kata keterangan waktu. Kemudian yaitu ada alat. Ada yang bisa memberikan contoh? Pisau. Ya, pinter Mbak Dewi. Pisau. Contohnya yaitu alat pisau. Melakukan. Terus cara apa? Secara. Misalnya, tumislah bawang merah, bawang putih secara bersamaan. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu terdapat kegiatan yang dilakukan secara urut. Secara urut itu maksudnya gimana, anak-anak? Urut? Ada yang bisa menjelaskan? Dari awal hingga akhir itu. Iya, dilakukan dari awal hingga akhir. Kegiatan dilakukan dari awal hingga akhir. Nah, jadi ciri-ciri teks prosedur itu ada 6 ya, Ibu ulang. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif. Yang kedua berisi langkah-langkah. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif dan juga menggunakan kata kerja aktif. Kalau kata kerja aktif ini apa tadi? Biasanya ditandai dengan kata anak. Dia
itu menggunakan konjungsi itu kata penghubung. Kemudian yang kelima, dia menggunakan kata keterangan waktu, alat, dan juga cara. Yang terakhir, kegiatan tersebut dilakukan secara urut dari awal hingga akhir. Nah, kita sudah mempelajari ya pada hari ini tentang ciri-ciri teks prosedur. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, Mbak Rizka, gimana? apakah teks prosedur itu bermanfaat buat kehidupan sehari-hari? Bagus pertanyaannya Mbak Rizka. Apa teks prosedur itu bermanfaat ya Bu buat kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya tentu saja bermanfaat. Lah, kenapa Bu kok bermanfaat ya buat kehidupan sehari-hari? Ya karena dengan adanya teks prosedur, sesuatu hal yang belum kita ketahui, kita dengan mudah bisa mengetahui lewat teks prosedur. Misalnya Mbak Rizka belum mengetahui bagaimana ya cara untuk mengoperasikan Microsoft Word, bagaimana cara untuk menghidupkan laptop. Mbak Ina, bagaimana sih cara membuat mie instan? Mbak Dewi, bagaimana ya cara untuk mematikan laptop? Kalau kita belum tahu, dengan adanya teks prosedur, nah teks prosedur itu bisa bermanfaat dan juga memudahkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang belum kita ketahui. Nah, begitu Mbak Rizka, sudah paham? Iya, sama-sama Mbak Rizka. Anak-anak yang lain ada yang masih belum paham? Ya, Mbak Ina, bagaimana? Sudah paham Mbak Ina? Paham Bu. Ya, sekarang tugas selanjutnya, yaitu Ibu akan memberikan sedikit tugas kelompok. Jadi anak-anak silakan mengelompok, Mbak Dewi, Mbak Rizka, sama Mbak Ina. Nah, di sini Ibu sudah membawa kertas berwarna. Nah, kertas berwarna ini tujuannya apa sih Bu? Nah, ini dia, Ibu sudah membawa salah satu teks prosedur. Bisa dilihat ini gambar apa anak-anak? Memakai masker. Dia menggunakan orang memakai masker. Nah, di sini kita sudah terbiasa ya menggunakan masker, jadi tidak heran dan juga sudah biasa. Bagaimana sih cara menggunakan masker itu? Pasti semua orang dari mulai anak-anak hingga dewasa sudah bisa menggunakan masker. Nah, sekarang Ibu mempunyai teks prosedur, yaitu bagaimana cara membuang masker dengan benar, terutama masker medis, karena takut jika kita tidak membuang masker medis secara benar, itu akan disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, sekarang silakan anak-anak mengelompok. Untuk sebelum mengelompok, Ibu akan memberikan dulu tugasnya. Yang pertama yaitu, kan ini sudah Ibu acak langkah-langkahnya bagaimana cara membuang masker sekali pakai. Nah, anak-anak tugasnya yang pertama yaitu mengurutkan teks prosedur yang acak ini menjadi teks prosedur yang runtut. Kemudian yang kedua, setelah sudah diurutkan, ditempel di kertas berwarna yang sudah Ibu siapkan. Kemudian yang ketiga yaitu bersama teman-teman kalian mencari tahu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ciri-cirinya nih, ada 6. Nah, Ibu berikan 3 aja. Silakan anak-anak cari mana sih yang disebut dengan kalimat imperatif. Kemudian langkah-langkahnya tuh mana ya yang disebut langkah-langkah tuh mana. Yang ketiga yaitu apa saja yang ada di dalam teks prosedur ini. Kata kerja aktif, yang menggunakan kata kerja aktif tuh mana. Terus yang terakhir
belakang, ya bisa ditaruh di belakang saja, nanti langsung di sini ya Mbak. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Nah sekarang anak-anak silahkan maju ke depan semua untuk presentasi. Bagaimana sih urutan yang benar, kemudian apa saja kalimat imperatif yang ada di teks prosedur tersebut, terus sama konjungsinya. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, kalau siap silahkan maju ke depan untuk presentasi. Salah satu orang ada yang membuka dulu presentasinya ya. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang cara membuang masker dengan benar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Dewi. Di depan ini ada langkah-langkahnya, dan tadi dapat tugas dari Bu Yuda disuruh mencari kalimat imperatif. Kalimat imperatif yang kami temukan yang pertama yaitu kumpulkan masker bekas pakai. Yang kedua disinfeksi masker bekas pakai. Yang ketiga yaitu kemudian ubah bentuk masker agar tidak lagi utuh. Yang keempat yaitu selanjutnya sobek atau potong masker menjadi 2 bagian. Yang kelima yaitu setelah itu rusak tali masker bekas pakai dengan memutus keduanya. Yang keenam yaitu lalu bungkus rapat dengan plastik dan buang sampah. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Presentasi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Ina tentang kata kerja aktif. Kata kerja aktif di dalam cara membuang masker dengan benar yaitu 1. Menerapkan, 2. Mengganti, 3. Membuang, 4. Menggunakan, 5. Mengubah, 6. Memutus, 7. Menyediakan. Selanjutnya yaitu konjungsi di dalam cara membuang masker dengan benar. Selanjutnya yaitu Mbak Rizka. Oke, selanjutnya adalah kalimat konjungsi yang ada di teks prosedur ini, yaitu kata kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, dan yang terakhir. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian. Nah, sekarang Ibu juga akan mengulas kembali ya yang dikerjakan oleh anak-anak. Sudah tepat sekali, judul diletakkan di bagian atas, yaitu judulnya cara membuang masker dengan benar. Nah, kemudian yaitu ada gambar. Setelah itu sudah dijelaskan tadi apa aja sih kalimat imperatifnya, yaitu pertama kumpulkan masker bebas pakai sampai
diawali menggunakan awalan me. Contohnya membuang, kemudian mengganti, menggunakan. Kemudian juga ada konjungsi atau kata penghubung. Nah, kelompok 1 menemukan konjungsi kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, dan terakhir. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan dan mengerjakan tugas dengan benar. Nanti akan Ibu nilai ya, akan Ibu bawa pulang terlebih dahulu. Nah, sekarang karena waktu kita sudah habis, maka pertemuan kali ini Ibu cukupkan terkait dengan ciri-ciri teks prosedur. Pada pertemuan berikutnya Ibu akan membahas tentang apa sih itu kebahasaan yang biasa dipakai di teks prosedur, ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, sekarang kita telah mengetahui ciri-ciri teksnya. Besok pada pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga besok kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila Ibu terdapat salah kata atau salah ucapan ketika menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.